Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Channel. Mengawali tahun baru 2022, saya berkesempatan nih buat unbox dan hands-on smartphone terbaru dari Motorola yang pakai chipset terkencang dari Qualcomm saat ini. Motorola Edge X30 ini jadi smartphone pertama di dunia yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 terbaru, yang tentunya bakal jadi standar chipset HP kelas flagship hingga gaming smartphone yang akan hadir di tahun ini. Bakal sekencang apa nih performanya? Dan apakah masih sepanas Snapdragon 888? Namun sebelumnya yuk kita lihat dulu isi dalam kemasan dus bawaannya. Tampilan dusnya simpel banget nih, cuma ada logo M di tengah dan tulisan Motorola Edge X30 di bagian bawahnya. Begitu pertama kali dibuka langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Dan di balik kertas pembatas ada dus kotak kecil lagi yang di dalamnya ada bonus pin SIM tray, kitab-kitab bawaan, dan jeli case bening yang elastis. Terus dapat adapter charger berdaya output maksimal 68 watt. Dan terakhir kabel data bawaan yang tentunya sudah USB Type-C. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal lihat bodi belakangnya ini terasa mewah dan solid. Desain modul triple kameranya juga simple dan gak neko-neko. Ini dia tampilan awal dari Motorola Edge X30 ini, pakai interface MIUI yang berbasis OS Android 12 terbaru. Dan karena ini masih pakai ROM China, sehingga belum ada Google Play Store pada bawaannya. Untuk menu kameranya sendiri lumayan lengkap nih. Dan setup 3 kameranya ini terdiri dari 2 kamera 50 megapiksel yang salah satunya adalah lensa ultrawide. Dan 1 kamera bokeh sebesar 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 60 megapiksel yang menggunakan lensa wide. Untuk hasil jepretan di mode autonya saja udah bisa memberikan hasil yang bagus dan menurut saya udah cakep banget. Nih kalian lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini. Handheldnya di tangan saya sih masih cukup terasa nyaman, apalagi karena nggak pakai desain frame yang mengotak, jadi nggak bikin tangan sakit saat dipegang erat kayak gini. Dan untuk skor AnTuTu versi 9-nya setelah saya tes berulang kali, ternyata tidak bisa mencapai 1 juta. Padahal dengan chipset sekelas Snapdragon 8 Gen 1 yang berfabrikasi 4 nanometer, klaimnya sih bisa mencapai 1 juta. Tapi entah kenapa saat dites di video ini masih belum bisa mencapai skor tersebut. Di video berikutnya akan kita tes lagi dan semoga aja bisa beneran sampai 1 juta ya guys. Lalu saya coba buat tes main game PUBG Mobile. Bisa dapetin settingan rata kanan Ultra HD Ultra atau HDR Extreme. Untuk gameplaynya juga masih terasa smooth dan hampir nggak kerasa nih untuk frame dropnya. Untuk review gaming test lebih lengkapnya nanti akan dibuatkan di video yang berbeda. Yang mau request di tes game apa saja silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan dari desainnya sih memang sekilas terlihat biasa saja. Namun akan beda ceritanya ketika sudah digenggam. Feel premiumnya lumayan terasa, dan jujur saya suka nih dengan material bodi belakangnya yang halus dan terasa lembut di genggaman tangan. Layarnya sendiri berukuran 6,7 inch yang beresolusi Full HD+, berpanel OLED dan mendukung refresh rate mencapai 144 Hz. Kualitas layarnya jelas sudah bagus nih, walaupun cuma pakai 500 nits typical brightness, tapi udah enak banget kalau untuk menonton video YouTube kayak gini. Ditambah lagi kualitas audionya juga sudah mendukung dual stereo speaker yang punya suara yang termasuk mantap. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Saya cek juga pakai aplikasi Sensor Box. Jelas fitur sensor yang ada di HP ini sudah termasuk lengkap. Dan untuk kecepatan sensor sidik jarinya juga termasuk cepat dengan tingkat akurasi yang terasa akurat. Kesan pertama pakai HP terkencang dari Motorola ini sih rasanya lumayan takjub ya. Gak nyangka aja smartphone Android bisa sekencang ini. Cuma sayangnya untuk mendapatkan performa yang beneran ngebut masih harus dipelajari lebih dalam lagi.
Karena jujur saya masih penasaran sama skor Antutunya yang masih belum bisa tembus mencapai 1 juta. Meskipun skor 900 ribuan pun bisa dibilang skor yang tinggi, dan juga tetap di atas skor Snapdragon 888 ya guys. Dan yang saya keluhkan cuma di suhu panasnya aja yang setelah dites pakai Antutu lumayan terasa banget. Sehingga untuk suhu panas untuk seri Snapdragon tertinggi ini masih tetap jadi ciri khas chipset yang terlalu ngebut untuk saat ini. Segitu dulu aja untuk video unbox dan hands-on kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.